Selamat datang kembali di konten saya. Konten ngomongkeun hirup selama hirup ngomongkeun urang. Di episode kali ini kita akan ngomongin naonnya, ngomongkeun rada berat ya. Kita ngomongin yang agak berat gitu ya. Sebenarnya mah bukan agak berat, tapi emang orang menyebutnya kritis sih di topik kita gitu, rada kritikal, aja perlu segera melangkah gitu, segera improve gitu. Topiknya tentang naon gitu ya, topiknya tentang orang kan belakangan ini sedikit bukan belakangan dia malah orang semenjak sekolah SMA gitunya udah mulai ada tuh resahna tuh geus aya gitu nya ti semenjak sekolah ge, cuma belum tahu gambaran luasna gitu nya, dan hal apa yang harus dilakukannya tuh orang tidak tahu, tapi keresahannya mah sudah ada semenjak sekolah gitu nya. Keresahan teh naon gitu nya teh semenjak sekolah gitu. Soalnya ti semenjak orang sekolah gitu, ti semenjak orang sekolah orang resahna teh orang ya menang ijazah SMK ataupun SMA gitu. Orang lulus neangan gawe, tapi orang teu bisa jeung teu boga pangabisa begitu skill, kompetensi maupun pengetahuan gitu. Tidinya asal lama gitu. Anjir, orang lulus ieu boga ijazah, sertifikat ijazah lulus sekolah, tapi eusina teh tidak ada apa-apa, kopong gitu. Pangabisa eueuh, skill gak ada gitu nya. Ya kompetensi jeung skill teh emang gak ada sama sekali gitu. Ijazah tapi punya gitu. Jadi dirinya teh udah mulai ada keresahan. Cuma dulu tuh masih bingung. Gitu nya. Bagaimana masalah gambaran yang lebih besarnya tuh karena apa gitu ya. Soalnya kitanya orang gitunya sebagai siswa ya tidak tahu menahu ya, yang karena siswanya dididik lah ku guru gitu. Jadi pinternya siswa tuh tergantung orang tua di rumah plus guru di sekolah. Jadi dua kritik, emang rada kritikal oke gitunya, karena orang didikan seorang anak tuh kan emang inti nama tuh di rumah gitunya oleh orang tua gitunya. Jadi bahayana menjadi anak muda tuh kalau di rumahnya kurang terdidiknya oleh orang tua, plus di sekolahnya kurang terdidik juga, ya menghasilkan seperti diri saya gitu, tidak punya apa-apa gitu. Pas zaman lulus itunya skill pun gak punya, pengetahuan tidak ada gitu. Nah eta bahayanya tuh eta gitu. Jangan efeknya tuh apa gitu buat kita, buat diri sendirilah. Jangan dulu buat masyarakat luas gitunya. Buat diri sendiri itu ya kita tidak bisa berbuat apa-apa buat diri kita atau maupun keluarga maupun siapa gitu yang mau dibanggakan gitu. Eta itu efek domino teh tak gitu ya. Jadi kan topik itu emang gambarnya teh gede pisan karena topik ieu. Jadi orang teh resah loba ieu pemudi Indonesia tuh anu
baroga skill, berkompetensi, cuma bukan cuma banyak pemuda-pemudi Indonesia yang berkompetensi dan berskill tapi tidak berkolaborasi ataupun bekerja sama untuk membangun sesama lah gitu, atau maupun untuk Indonesia gitu, gambaran luasnya maupun buat kampung sekitar gitu lah. Eta keresahan mah gitu nya. Tapi tadi lah hiji-hiji lah nya, soalnya keresahan nanti dari poin kecil-kecil heula sama model jika tadi gitu nya, kenapa efek domino teh ternyata dari hak kasihna tuh pendidikan gitu nya, pendidikan awalnya tuh emang udah kurang gitu. Ya syukur-syukur gitunya kalau orang tuanya melek dan punya resource buat nyekolahin anaknya gitunya, les gitunya. Kalau kan udah tahu gitu ya, orang tua yang tahu anaknya kebutuhan apa tuh pasti pengen anaknya tuh sekolah di pendidikan yang edan gitunya, bukan edan pendidikan edan gitu, terus dileskeun dia tahu ya budak teh potensinya di skill apa tuh, di minatnya tuh di bidang apa gitu. Malah si orang tuanya tuh di tes ke dokter gitunya tentang psikolog dulu gitu ya, si anak tuh kecerdasannya IQ-nya guys, ngeri bukan ya, sebenarnya gitulah ya, titik-titik pengen mah gitu. Kalau orang tuanya yang melek gitunya nya. Terus aya tipe kedua gitunya, aya nu di si anaknya tuh berambisi karena di rumah tidak mendapat pendidikan yang kuat. Nah, orang tuanya tuh melek gitu. Nah, bapak atau mamah teh bisa mere pendidikan layak. Makana mama ngarepkeun budak sok sakola manfaatkeun sekolah tah nya. Eta lebih alus itunya, orang tuanya tuh sadar diri bahwa dia tuh pengen nyekolahin anak buat anaknya tuh berpengetahuan dan berkompetensi, mempunyai kompetensi gitu, mempunyai skill gitu. Oh ya pasti si anak-anaknya termotivasi gitunya, karena untuk survive di dunia di hirup ieu teh emang perlu skill gitunya, perlu pengabisa gitu. Dan nah eta masalah pertamana di rumah gitunya. Jadi peran orang tua tuh emang krusial pisan dan penting malah mah gitunya. Apalagi dari sejak pertama borojol sampai ke sekolah kan emang kudu dididik, di treatment kumanya, dididik budak tuh kan, karena kan aya pepatah itunya budak mah cerminan kolotna gitu. Nah eta gitu emang. Nah karena kenaon urang poin pertama di keluarga heula, karena keluarga tuh eta karena keluarga pendidikan di rumah tuh emang pondasi dari setiap manusia gitu, apapun anak gitunya. Terus poin kedua teh sekolah gitunya, pendidikan gitunya. Pendidikan di urang emang goreng gitunya, bukan goreng sih, ya emang jujur goreng sih. Kurikulumna gitunya, kurikulumna coba kayak kurikulum A, kurikulum B, kurikulum C gitu nah. Nya sebagai siswa mah nya urang nuturkeun we di huapan sakumaha kurikulum ieu na gitu. Enak guru sebagai bukan penyelenggara, guru sebagai petugas kurikulum ya cuma bisa mengaplikasikan kurikulum tersebut gitunya. Ya kalau guruna cerdas, atau kalau guru bukan cerdas, kalau guruna agak sedikit pintar untuk mengolah cara penyampaian pengetahuan kepada anaknya mah pasti bisa sih gitu. Tapi problemnya tuh eta gitunya. Jadi si guru tuh masalahnya teh lebih banyak ke administrasi gitunya, tapi penyampaian ilmu terhadap siswanya tuh kurang gitu. Ya sebenarnya jadi si guru tuh ngesian rapot doang gitu, tapi perlu diuji gitunya.
lain sekedar ulangan doang, bukan sekedar ulangan doang, tapi benar-benar diuji ya pengetahuan Indonesia. Sok Indonesia, jadi guru tuh di sekolah tuh semacam juga orang tua anak kedua gitu nya, bener-bener di orang tua kedua. Misalnya oh si budak pinterna jigana pinter Indonesia gitu. Sok Indonesia na ujian naon, ngajian puisi atau ngajian cerita fiksi gitunya, tidinya gitunya. Jadi si kurikulum orang tuh mencoba untuk membuat menggrooming setiap anaknya tuh pinter di segala bidang, tapi dalam jangka waktu rapat, dalam jangka waktu yang pendek gitunya. Jadi otak nage mencerna nage dang ding dung gitu. Bingung tuh sih gitu tah, karena udah sapoe sekolah 5 jam 4 jam Indonesia, IPS, matematika, guru bisa kabeh dar. Karena menjadi batasan manusia ge, batasan otak manusia ge aya batasna gitu nya. Tergantung orang pernah gitu nya aya teu semua anak bisa memproses informasi atau pengetahuan dengan cepat gitu nya, apalagi berbeda-beda pelajaran itunya. Nah IPA jeung IPS ge repisan tuh enak. Fisika ge kan memproses pengetahuan fisika tuh kan emang perlu fokus anu edan itunya, karena emang lalieur gitu fisika teh gitu. Jadi si kurikulum tuh terlalu mepet itunya. Ya udahlah mending jadi nyakudu namanya orang enak sekolah genep tahun tambah genep tahun 12 tahun kuatnya dibagi fase gitu nya. Kayak kurikulum orang ya misalkan orang ngahayal jadi menteri pendidikan. Jadi si 12 tahun pendidikan ieu teh amun teu kuliah nya, misalnya tambah kuliah 12 tahun tambah 4 tahun berarti 16 tahun dibagi sabaraha fase ya. Fase fundamentalna akhlak heula, misalnya akhlak 16 bagi 4 berarti meunang 4 tahun. Jadi grooming akhlak 4 tahun, samodel akhlak tuh samodel juga soft skill, basic manners gitu. Sama juga Jepang mah samodel cara melintas, cara mentas, cara membantu orang tua atau cara membantu rambu-rambu lalu lintas. Samodel gitunya basic manner sama dia enak orang arek meuli di Indomaret nya ngantri itu tah, samodel ngantri gitu tah, budakeun ngantri di budaya. Jadi 4 tahun teh diajar akhlak tuh samodel juga ke orang tua tuh kumaha cara bicarana sama orang tua tuh gimana cara bicaranya gitu. Sama sesama tuh gimana cara bicaranya, gimana cara memperlakukan wanita, gimana memperlakukan sesama teman gitu kan eta penting pisan gitunya. Jadi si 4 tahun itu difokuskan untuk membangun fondasi soft skill eta atau 4 tahun gitu kan. Terus 4 tahun selanjutnya tuh si anak tuh kurikulum kurangnya si 4 tahun itu dipakai untuk meraba semua ilmu pengetahuan anu juga diterapkan di SMA tadi. Sok amparkeun kabeh pelajaranna gitu aja, IPA, IPS, Indonesia, olahraga, naon diajarkeun kabeh. Tuh budak paraban kabeh cik budak begina beki para mana. Misalnya si budak ieu resep para olahraga, berarti fokuskeun ieu di pengenalan olahraga. Nah, ke 4 tahun selanjutnya fokus di olahraga eta tuluy. Jadi pas 4 tahun selanjutnya tuh udah mulai bisa berkompetisi malah udah matang gitu nya. Jadi kebayang gitu. Jadi si 4 tahun fondasi akhlak sama aja basic manner, soft skill kalau itulah. Nah, 4 tahun pengenalan dari pengenalan semua pengetahuan, pelajaran yang mau diminati dan diminati oleh anak gitu nya. Nah, setelah minat
4 tahun selanjutnya tuh dijuruskan, mulai pembentukan, dibentuk ku salah satu guru. Jadi begitu siswa jeung guru tuh fokus gitu, guru fokus mengajar, anak fokus bertumbuh gitu. Nah terus jadi 4 tahun selanjutnya tuh pematangan. Jadi setelah dibentuk dimatangkan ya si budak ieu teh gitu, bisa berkompetensi di kehidupan nyata gitunya, bisa diaplikasikan gitunya. Nah orang jago teknik gambar nya diaplikasikan, berbuat bentuk gambar bangunan sok di lembur sorangan maupun di imah sorangan, maupun untuk gedung-gedung negara kita, ngejin jembatan misalnya kita diaplikasikan gitu. Aya orang jago manajemen nya diaplikasikan dia ilmu manajemen orang teh jang desa, jang di rumah, jang di organisasi gitu. Jadi anjing aing menteri pendidikan di geus. Jadi eta gitunya inti namanya eta poin pertama teh pendidikan gitunya, pendidikan di rumah jeung pendidikan di sekolah gitunya. Karena orang risih pisan itunya karena di poe ayeuna gitunya nowadays itu banyak orang saumuran orang gitunya sambil anu pemuda babaturan urang nya loba orang boga babaturan anu berskill jeung berpotensial pisan, namun tidak ada wadah jeung alat untuk memperkembangkannya gitunya. Jadi seolah-olah si wadah ieu teh si negara ieu teh kurang jadi si negara ieu teh sok we salur pep sorangan gitunya, nyamun geus surpep kurang eta diapresiasi. Jadi kan tai pisan itunya eta mah lain membangun tapi menyomot kesuksesan warga diri sendiri ya, jadi tai. Gitunya jadi menyayangkan pisan gitunya. Nyana negaranya jujuran gitunya, negara chaos pisan gitunya, demokrasi diadu domba gitunya, rakyat letik jeung rakyat elit bisa disetir sangeunahna karena warga ayeuna teh bisa disetir ku beuteung gitu. Nyana orang si kabeh jelema teu punya pilihan lain selain mikirin beuteung sorangan. Urang ge paham gitunya. Aya misalkan urang ieu sebagai IT Google gitunya, dititah jang membangun Indonesia tuh urang daek, tapi akhirna dijebloskeun jeung dikerutkeun beuteung mah gitu da mung gitu. Contohna kamari we kesna gitu. Pas sorangan jadi orang kayak solusi radikal gitunya. Anjing ditewak polisi kira. Nya intina mah nyaena urang pemuda ayeuna geus halusnya budaya nongkrong, tapi budaya nongkrong teh lebih ke yo ngobrol gitu make nyieun gitu. Lebih ke ngobrol how to make movement gitu. Misalkan nongkrong sesama skill, mana bisa bergitar, orang bisa nyanyi, terus babaturan orang bisa ngedrum, nyieun band gitu. Terus aya babaturan hiji boga lapak atau jam boga gedung gitunya, nyieun acara, leulitkan gigs gitunya. Jadi kan ekonomina bertumbuh gitunya di akar gitunya. Ataupun ayeuna urang boga babaturan dokter, terus orang mau babaturan misalnya jeung panitia gawe di desa sok ngajian penyuluhan gitunya, penyuluhan gigi atau penyuluhan penyakit gitunya anu ieu gitu. Sebenarnya kan bisa nya emang perlu duitan gitunya, jujur emang duitan gitu, tapi justru si perlawanan market tuh kudu tidinya gitu. Kurang kudu ngelawan market anu masif si
si oligarki eta gitu nya. Jadi urang kudu jin market sorangan berdikari bukan jin masa sorangan jeung si rakyatna oge kayak melek gitu nya. Mana ya kualitas program anu alus gitu nya. Bukan sekedar murah tapi tenan naon urang teu murah gitu nya. Misalkan urang boga berinovasi boga LPG baru tapi mahal, please gitu nya, melek gitu nya. Daripada orang energi murah tapi untuk ngabeungharkeun hiji oligarki gitu nya. Anu oligarki teh kan emang sarakah pisan gitu nya. Mending keneh ibaratnya mah keneh bukan mending keneh ngabeungharkeun babaturan urang anu bisa berefek jang masyarakat sekitar daripada urang ayeuna ngabeungharkeun hiji jelema anu jelema teh edan pisan gitu nya ngabobrokeun negara gitu. Itulah anjeunna mah. Emang agak berat aing ini. Gitu modenya nya masih sabar-sabar masih kena masih banyak soalnya CPU orang ningali negara itu emang geus tingali di dalam gambaran besarna emang disetir pisan gitu nya. Ieu dibayar ku ieu dibayar ku ieu. Informasina karinya deui nya. Duit nanti dinya deui gitu nya. Aya seuneu nyerang ieu tapi seuneuna dilebarkeun ka dieu. Jadi si inti masalahna teh teu dirobah gitu nya, tapi si inti masalahnya teh tidak dirobah tapi disebarkan ya supaya disebar fokuskan kepada hal-hal yang lain gitu nya. Nya mun teu the point mah sabenerna mah masalah urang teh undang-undangna gitu nya. Lain masalah BBM naik lapangan kerja eueuh, lain MBG gitu. MBG emang masalah tapi masalahna mah hiji tah demokrasina eta tah undang-undang eta tah geus kieu episode ayeuna karena wah terus bisa ditembak polisi teh urang ya sabenerna mah ya hayu gitu nya. Nah karena krisis kebersamaan tuh diperjuangkannya harus bersama-sama gitu nya. Tidak hanya bisa satu orang gitu nya. Karena melawan resource yang gede tuh kudu mesti dikalahkan dengan power yang gede juga gitu. Sampai jika enak pain gitu nya, pain si Madara dari kudo kan akhirnya kebersamaan gitu nya. Kebersamaan dari Guy, dari Naruto, Sasuke, Kakashi gitu sebenarnya anu dibedalkeun ku anime mah gitu kumaha bener Naruto. Jadi anu geus dewa Madara geus jadi dewa ge bisa dikalahkeun gitu. Ari ku kebersamaan rakyat Indonesia dengan pemuda-pemudanya yang memiliki keberanian, skill, pengetahuan yang mumpuni gitu nya. Karena orang percaya gitu nya pemuda-pemuda Indonesia teh emang melek nyaho berpotensi cuma can manggih momentum untuk bergerak gitu ya. Karena masih menunggu jeung masih menunggu momen untuk bertemu satu sama lain gitu nya. Menunggu penggagas gitu nya. Saat penggagasna itu si ditewak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.